Selamat malam teman-teman Lintang Kemukus semuanya. Bertemu lagi bersama channel misteri Lintang Kemukus. Di malam hari ini Lintang Kemukus mau melanjutkan cerita yang lalu tentang cerita misteri pendaki dan pencari jenazah. Dan kali ini Lintang Kemukus mau melanjutkan ceritanya untuk bagian yang keempat atau yang terakhir. Baiklah teman-teman, nggak menunggu lama lagi, persiapkan kopinya dan selamat menikmati. Semoga terhibur. Baiklah besok setelah sampai di bawah kita cari Pak Tarjo dulu ya. Kata-kata Andi langsung diiyakan semua temannya. Sepanjang malam mereka berbincang-bincang mencari jalan keluar dari masalah ini. Berlalu dan Pak Pos berangkat mencari warga yang biasa mencari pendaki yang mengalami kecelakaan dan tersesat. Tak lama kemudian para warga yang disuruh Pak Pos sudah pada kumpul di pos jaga untuk menjalankan tugas. Siang itu para warga yang ditugaskan oleh Pak Penjaga Pos ada 4 orang. Mereka adalah Pak Wandi, Pak Tarno, Pak Yudi, dan yang paling muda bernama Gandhi. Dalam 4 orang itu dipimpin oleh Pak Wandi yang sudah senior di antara mereka. Setelah mereka berkumpul, Pak Penjaga Pos memberi arahan pada keempat warga yang sudah biasa melakukan tugas mencari para pendaki yang tersesat. Pak Penjaga berkata, "Baiklah bapak-bapak semuanya, siang ini kita dapat laporan bahwa ada pendaki yang hilang. Kecelakaan menurut laporan. Seperti biasa, marilah kita laksanakan tugas kita." Pak Wandi menjawab, "Oh ya Pak, dalam laporan di manakah perkiraan hilangnya?" Pak Penjaga, "Begini Pak Wandi, menurut laporan mbaknya tadi diperkirakan di antara pos 1 dan pos 2. Pak Wandi, "Baiklah Pak, kami segera berangkat biar nggak sampai malam, mudah-mudahan segera ketemu Pak." Pak Penjaga, "Ya Pak Wandi dan bapak-bapak yang lain, hati-hati ya dalam melaksanakan tugas." Tak menunggu lama, keempat warga tersebut segera berangkat mencari dengan keahlian dan pengalaman mereka masing-masing. Setelah hampir 1 jam mereka berjalan, sampailah mereka di pos 1 dan mereka rapat untuk membagi tugas. Sebagai senior, Pak Wandi pun mengasih arahan kepada para rekan-rekannya. Pak Wandi, "Baiklah bapak-bapak semua, sekarang kita mencari dengan cara memancar ya, karena diinformasikan antara pos 1 ini sampai pos 2 sana. Dan jangan lupa perlengkapannya masing-masing disiapkan ya." Setelah rapat dan membagi tugas, mereka mempersiapkan alat dan perlengkapan yang biasa mereka gunakan. Lalu sebelum mereka memancar untuk melaksanakan tugas, mereka berdoa bersama dulu. Setelah usai berdoa, mereka langsung menyusuri lereng-lereng gunung untuk mencari korban dengan alat komunikasi HT yang terus di tangan masing-masing. Pak Wandi menyusuri arah naik ke gunung, Pak Tarno ke arah samping kiri, dan Pak Yudi ke arah samping kanan. Sedangkan Gandhi ada tugas menyisir memutari mereka bertiga karena
Gandhi yang paling muda di antara yang lainnya. Sekitar hampir 2 jam mereka menyusuri wilayah jangkauan antara pos 1 dan 2, tapi belum ketemu juga. Dan komunikasi mereka lewat HT terus saja dilakukan. Bahkan Gandhi sudah hampir 3 kali memutari jalur jelajah rekan-rekannya, tapi hasilnya juga masih nihil. Akhirnya tak lama kemudian dapat komando dari Pak Wandi untuk berkumpul ke pos 1 untuk membahas rencana berikutnya. Tak lama kemudian mereka sudah berkumpul di pos 1 dan melaporkan apa saja yang mereka dapat. Pak Wandi, bagaimana Pak Tarno hasilnya? Tanya Pak Wandi pada Pak Tarno. Pak Tarno pun menjawab, waduh, sulit Pak rupanya. Saya sudah 3 kali menyusuri, tapi masih saja belum ada tanda-tanda untuk penemuan Pak. Yudi dan Gandhi serempak melapor. Yudi, iya Pak, saya ke arah kanan juga sudah 3 kali, tapi hasilnya nihil Pak. Gandhi, bahkan saya sudah memutari jenengan bertiga, tapi juga belum ketemu Pak. Pak Wandi, baiklah, sekarang bagaimana baiknya? Ini sudah jam 5 sore, dilanjut apa kita tunda sampai besok? Tanya Pak Wandi pada rekan-rekannya. Dan mereka sepakat untuk lanjut karena masih bisa melihat jalan dan lokasi dengan jelas. Pak Wandi, baiklah kalau lanjut, kita pikirkan lagi tempat mana yang sekiranya belum kita periksa ya, kata Pak Wandi pada teman-temannya. Akhirnya mereka berempat sepakat untuk istirahat sejenak sambil memikirkan lagi tempat mana yang belum mereka cari. Dan tiba-tiba keempatnya serempak bangkit dan melangkah menuju ke satu arah. Pak Wandi pun kaget dan bingung, lalu bertanya, Pak Wandi, loh, kok serempak banget ya kita? Pak Tarno, Pak Yudi, dan Gandhi pada mau cari kemana? Tanya Pak Wandi. Dan mereka bertiga serempak juga menjawab bahwa mereka mau mencari di area pohon winong, salah satu nama dari pohon yang ada di Gunung Buta. Dan Pak Wandi malah semakin kaget karena nggak direncanakan, tiba-tiba tujuan mereka sama. Pak Wandi, loh, kok tujuan kita sama ya? Kita kan nggak merencanakan toh, Pak Tarno? Pak Tarno menjawab, iya Pak, karena saya berpikir ke arah kiri tadi yang belum saya cari di sekitar pohon winong itu Pak. Pak Wandi, baiklah rekan-rekan, mari kita bersama-sama dalam mencari di sana ya. Siapa tahu korban ada di sana, dan kalau belum ketemu kita lanjutkan besok saja ya, karena hari sebentar lagi gelap. Demi keselamatan kita sebaiknya kita antisipasi dulu. Lalu mereka berempat berjalan menuju area pohon winong. Beberapa menit kemudian mereka sampai di bawah pohon winong, dan pohon itu berdiri menjulang di antara pohon hutan lainnya. Di sekitar pohon winong itu sebenarnya tempatnya tidak begitu menyeramkan. Bahkan area situ agak sedikit lapang tempatnya. Mereka berempat mencari di sekitar pohon itu,
tapi belum juga ada tanda-tanda keberadaan korban. Mereka memutuskan untuk berkumpul lagi, dan Pak Tarno berkata-kata pada Pak Wandi, "Pak Tarno, kami sudah memutari sekitar sini, Pak, tapi juga belum ketemu. Apa sebaiknya Pak Wandi berdoa dulu di bawah pohon winong itu, Pak? Siapa tahu yang bau rekso tempat ini berkenan menunjukkan." Pak Wandi, "Baiklah teman-teman, saya coba dulu ya, dan bantu doanya dari belakang." Akhirnya Pak Wandi melangkah mendekati batang pohon winong yang sebesar rumah itu, dan bibirnya mulai komat-kamit membaca doa yang teman-temannya tidak tahu doa apa yang sedang dibaca oleh Pak Wandi. Selesai mereka berdoa, mereka menunggu sebentar sambil duduk menyulut rokoknya. Di saat Gandhi duduk dan menikmati rokoknya, tiba-tiba pandangan Gandhi tertuju pada rimbunan rumpun bambu, dan matanya samar melihat ada tubuh terselip di sana. Dan dengan agak gugup bercampur lega, Gandhi memberitahu pada Pak Wandi, "Gandhi, Pak Wandi, coba Pak Wandi lihat di sana, di bawah rumpun bambu itu, Pak. Kok saya melihat ada tubuh tergeletak di sana toh, Pak?" Sambil tangan Gandhi menunjuk arah rumpun bambu itu. Pak Wandi, "Mana toh, Gan? Coba Pak Tarno ambil senternya dan sorot area yang ditunjuk oleh Gandhi itu, Pak." Pak Tarno pun mengambil senternya di dalam tas alatnya dan menyorot arah yang ditunjuk oleh Gandhi. Dan benar, ada tubuh tergeletak di sana. Pak Tarno, "Benar, Pak, itu korban. Ayo kita ambil, Pak, mumpung belum gelap." Mereka pun menuju arah tubuh korban itu, dan mereka mulai merakit tandu dan membawa tubuh korban itu untuk turun. Sambil berjalan turun, Pak Wandi melapor ke pos jaga untuk memberitahukan bahwa korban sudah ditemukan, namun dalam keadaan sudah meninggal. 1 jam kemudian mereka sudah sampai di pos jaga, dan waktu sudah menunjukkan masuk sholat maghrib. Pak Wandi menyerahkan korban pada Pak Penjaga, dan betapa terkejutnya Pak Penjaga melihat korban, karena yang melapor ke pos jaga tadi siang adalah si korban sendiri. Pak Penjaga, "Innalillahi wa innalillahi rojiun, Pak Wandi. Saya heran, Pak. Tadi siang yang melapor ke saya itu juga mbaknya ini, Pak." Pak Wandi, "Iya, Pak. Mungkin Allah memberikan kemudahan pada kita untuk menemukannya, Pak." Pak Penjaga, "Iya, Pak. Saya data dulu dan mau saya lihat identitasnya. Lalu kita lapor ke Polsek dan kita antar ke keluarganya, Pak. Seperti biasanya." Pak Wandi, "Apa tidak menunggu teman-temannya turun dulu, Pak?" Pak Penjaga, "Begini loh, Pak. Ini korban sudah meninggal dan kita tidak tahu kapan teman-temannya akan turun. Jadi biar kita antarkan saja ke rumahnya, biar segera diurus jenazahnya dan barang-barangnya yang kita tinggal di sini biar dibawa teman-temannya nanti." Pak Wandi, "Ya baiklah, Pak. Mari kita antarkan jenazahnya, sekalian kita lapor ke Polsek, Pak." Akhirnya Pak Wandi pergi meminjam mobil ambulan yang disiapkan oleh desa, yang biasa digunakan para warga dan pos penjaga untuk mengantar jenazah, sambil melapor ke desa setempat bahwa ada korban pendaki yang meninggal
Setelah usai melapor, Pak Wandi kembali ke pos jaga sambil membawa ambulan untuk menyerahkan jenazah ke rumah duka. Dan cerita pun beralih ke Anton dan teman-temannya yang sedang menuruni gunung itu untuk mengejar Wulan. Di sana Anton dan teman-temannya kehilangan jejak bayangan Wulan. Jalan mereka semakin dipercepat dan pos 2 pun sudah terlewati. Sampailah mereka di pos 1 dan matahari pun sudah muncul di ufuk timur. Mereka berhenti sejenak di pos 1 itu. Silvi, Ton, kenapa berhenti? Ayo lanjut, nanti Wulan keburu jauh loh. Anton, sabar Sil, biar jauh nanti Wulan kan juga menunggu di pos jaga toh. Kan kartu pelajar kita tinggal di sana. Dan lagian jam gini pos jaga kan belum buka juga. Silvi, ya baiklah kalau gitu. Mereka pun duduk-duduk sambil istirahat sejenak, dan dirasa sudah cukup istirahat mereka, lalu melanjutkan menuruni gunung untuk menuju pos jaga. Setelah sampai di pos jaga, mereka heran melihat di parkiran motor mereka masih utuh ada 3, sedang Wulan yang turun gunung duluan tidak terlihat di sana. Karena pos jaga sudah mulai buka, mereka berempat langsung masuk dan melapor pada Pak Penjaga. Dan Pak Penjaga pun bertanya pada mereka, Pak Penjaga, maaf Dek, Bapak mau tanya, apakah selama berangkat mendaki kemarin hingga hari ini adik-adik tidak mengalami keanehan? Anton, tidak Pak, kami biasa saja, cuma teman saya yang satu tiba-tiba jadi aneh Pak. Sejak kemarin selepas dari pos 1 dia aneh, dan semalam itu juga kami melihat makhluk-makhluk aneh yang seakan menyambut teman kami itu Pak. Pak Penjaga, maaf Dek, begini loh, dikuatkan batin dan pikirannya ya Dek. Bapak mau memberitahu bahwa teman adik-adik yang satu itu kecelakaan, dia jatuh Dek. Mereka berempat kaget bukan kepalang, dan Anton bertanya pada Pak Penjaga itu, Anton, terus sekarang dia di mana Pak? Kami tadi pagi turun itu mengikuti dia Pak. Pak Penjaga, itu hanya jin yang menyerupai teman adik-adik yang sejak kemarin adik-adik lihat itu loh. Gini ya Dek, Bapak kasih tahu ya, bahwa teman-teman adik itu sudah meninggal. Kami temukan bersama warga kemarin sore, dan sudah kami antarkan ke rumah keluarganya. Dan itu barang-barangnya masih di sini. Nanti adik-adik bawakan pulang ya. Adik-adik tidak usah khawatir tentang masalah ini. Kami sudah laporan, jadi adik-adik tenang saja ya. Mendengar pemberitahuan Pak Penjaga, mereka berempat jadi lemas. Bahkan Silvi langsung menangis sambil menenangkan pikiran. Pak Penjaga menyuruh mereka berempat untuk istirahat dulu di pos jaga sampai mereka tenang dan bisa lanjut untuk pulang. Dan Pak Penjaga bercerita tentang hal aneh yang Pak Penjaga alami sambil menasihati Anton dan teman-temannya. Di siang harinya, Anton dan teman-temannya sudah tenang dan siap untuk pulang. Mereka pun berkemas barang-barang termasuk milik Wulan, lalu pamit pada Pak Penjaga. Anton, Pak, karena kami sudah baikan dan waktu sudah siang, kami mohon diri untuk pulang Pak. Pak Penjaga, iya adik-adik, hati-hati di jalan, jangan lupa nanti mampir ke rumah temannya yang meninggal ya,
dan ceritakan semua yang terjadi pada orang tuanya. Anton: iya Pak, dan terima kasih Bapak sudah membantu dan menyambut kami dengan baik. Baiklah Pak, kami permisi. Assalamualaikum. Anton dan teman-temannya pun pulang. Kini giliran Anton yang membawakan motor Wulan. Mereka berjalan pulang. Sambil di pikiran mereka bertanya-tanya, apakah orang tua Wulan tidak memarahi mereka nantinya. Pikiran itu yang terus ada di kepala mereka. Tak terasa mereka sampai di rumah Wulan. Di sana masih tampak rumah yang baru saja kehilangan anggota keluarganya. Mereka berempat masuk dan menemui ibu dan bapaknya almarhum Wulan. Anton: Bu, Bapak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa menjaga dan melindungi Wulan. Ibu dan bapaknya Wulan berkata, iya nak Anton, gak apa-apa, ini bukan salah kalian teman-teman Wulan terbaik. Hanya saja perjalanan Wulan sampai di sini anak-anak. Kalian jangan merasa bersalah. Saat mau berangkat kemarin, Bapak dan Ibu sudah peringatkan Wulan agar niatnya mendaki ditunda dulu karena jantungnya lagi bermasalah. Tapi Wulan memaksa untuk ikut. Anton dan teman-temannya istirahat di sana sambil bercerita kejadian aneh yang mereka alami pada orang tua Wulan. Dan menjelang sore mereka berpamitan pulang. Dan sebelum mereka sampai ke rumah mereka masing-masing, mereka sempatkan ziarahi kuburan Wulan dulu. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, sampai di sini cerita pendaki dan pencari jenazah untuk episode terakhir ini. Makanya teman-teman jaga hati, pikiran dan fisik kita sebelum melaksanakan sesuatu dimanapun kita berada. Saya kira sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ditunggu ya cerita-cerita misteri berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.